Bapak Ibu sekalian, guru hebat seluruh Indonesia yang sudah bergabung pada webinar Sadar ID 145 pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat malam, meskipun sudah malam, semangat. Pada malam hari ini kita akan mengikuti webinar yang sangat menarik dengan narasumber pemateri yang luar biasa, Bapak Rifai, yang kalau di layar ya tertulis Bapak Rifai Brebes. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat Bapak Muhammad Rifai, Kepala SMK Al Habibatain Brebes, Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan Al Habibatain, Pak ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut ini. Dan beliau ini sudah sangat sering tampil sebagai pemateri pada webinar-webinar baik di Sadar ID sendiri maupun pada afiliasi komunitas afiliasi Sadar ID lainnya, Ontara, Kita Cerdas, KLCLC, Bosmart, kemudian MGMP Biologi Berbagi, dan Visi Gelora Jatim, dan lain-lain. Dan materi-materi serta tutorial beliau juga dapat kita saksikan di channel YouTube. Nanti mungkin sebentar beliau akan membagikan beberapa atau beberapa banyak sih saluran channel tutorial video Vitut, kalau kita singkatkan, pada channel beliau. Mudah-mudahan pada akhir dari pemaparan beliau beliau share channel YouTube agar bisa kita pelajari bersama. Dan materi judul materi pada malam hari ini akan Pak Muhammad Rifai bawakan adalah membuat aplikasi Android tanpa coding. Jadi Bapak Ibu sekalian biasanya mengenal membuat aplikasi Android memakai coding dengan ada programming dikit, a little bit of programming. Tetapi sekarang Pak Rifai akan memaparkan materi membuat aplikasi Android tanpa coding. Dan ini tentunya sangat menarik, menjadi bahan pengetahuan baru bagi kita untuk kita dapat terapkan dalam pembelajaran kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian mengenai pemateri kita pada malam hari ini. Dan kami sendiri Adrianus Tetrego sebagai host dan sekaligus moderator pada malam hari ini dari SMA Negeri 5 Palu. Demikian, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Muhammad Rifai untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya Babeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat guru hebat di Indonesia dimanapun Anda berada. Berhubung waktu sudah cukup larut malam, alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali, bisa sharing kembali dengan Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kebetulan untuk materi yang baru-baru ini itu saya share adalah materi lama yang dulu pernah saya dapatkan waktu mengikuti kegiatan e-training di Semolek. Jadi kebetulan pernah mengikuti kegiatan Android Block Programming. Sebenarnya tadi ada kemarin pas diminta oleh panitia untuk menjadi narasumber, saya milih membuat aplikasi Android tanpa coding. Nah, ada banyak sekali cara untuk membuat aplikasi Android tanpa coding. Artinya kita tidak perlu mahir bahasa pemrograman, Bapak Ibu tidak perlu mahir bahasa pemrograman, tapi Bapak Ibu bisa membuat kreativitas, membuat aplikasi Android, dan itu bisa diinstal dan di HP Android Bapak Ibu,
dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Terutama pada saat pandemi seperti ini, Bapak Ibu dituntut untuk berkreatif, kreativitasnya dituntut dipancing sedemikian rupa agar siswa-siswi kita itu dalam menjalankan proses pembelajaran daring itu menarik. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya akan sebenarnya sudah mau mencoba bagaimana kalau kita pakai materi dengan iSpring dan yang dibuat dari PowerPoint, kemudian dirubah ke ke aplikasi Android. Tapi kayaknya banyak sekali kendala ketika kita menerapkan itu, karena yang jelas iSpring itu cukup memakan proses yang lama dan cukup berat juga ketika dikombin dengan build APK-nya. Jadi malam ini saya putuskan coba membagi tentang pembuatan aplikasi dengan menggunakan Meet App Edu. Baik Bapak Ibu, apa itu Meet App Inventor? Jadi Meet App Inventor itu adalah aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Google dan Meet yang mengenalkan dan mengembangkan pemrograman Android dengan mentransformasikan bahasa pemrograman berbasis teks menjadi basis visual, drag and drop. Jadi nanti bentuknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini sangat mudah sekali dipelajari karena nanti bentuknya puzzle. Jadi blok programming. Jadi Bapak Ibu cukup menarik, menggeser, menempel, kemudian kita ekspor, jadilah file APK. Yang kedua, membuat project baru. Nah, kita akan ini Bapak Ibu. Jadi ini alamat yang nanti akan kita gunakan. Jadi Meet App Inventor ada yang offline dan ada yang online. Tapi saya lebih sering dan lebih banyak membuat aplikasi dengan online. Jadi itu lebih cepat. Jadi ketika kita lupa menyimpan dan lain sebagainya itu sudah langsung otomatis tersimpan. Baik, selanjutnya membuat project baru. Nanti setelah Bapak Ibu mengunjungi Meet App Inventor, nanti Bapak Ibu akan diarahkan dan kita akan pergi ke project baru. Nah, baik Bapak Ibu, materi ini sebenarnya sudah saya share di grup, dan nanti panitia nanti akan membagikan mungkin lewat chat. Untuk lebih simpelnya, saya rasa lebih gampang dan lebih enak ketika saya menyampaikan kita sambil praktek langsung ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, langkah pertama tentu saja Bapak Ibu harus punya akun Gmail di jadi kita kunjungi akun App Inventor Meet Edu dan kita login. Di sini kebetulan Bapak Ibu, saya sudah membuat beberapa aplikasi. Beberapa aplikasi ini ada aplikasi Info SMK dan lain sebagainya. Jadi kebetulan saya sudah membuat beberapa aplikasi dan sudah saya share dulu di MKKS, kemudian aplikasi BOS, aplikasi SMK sendiri, kemudian aplikasi Info SMK. Oke. Ini contoh yang sudah pernah saya buat Bapak Ibu. Ini nanti tampilannya, display-nya seperti ini. Ini ketika Bapak Ibu membuat aplikasi nanti dari button-buttonnya kita terapkan di sini, dan ketika kita diekspor dan kita build, maka ini build-nya Bapak Ibu mungkin bisa mencoba dulu. Kita coba screen Bapak Ibu bisa di screen QR code-nya ya. Ini akan saya coba sharing dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa
ini saya coba build dulu. Nah, saya coba build, nanti muncul QR code. Nah, nanti Bapak Ibu boleh mencoba di agak lama Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke. Ya. Oke, kita tinggal dulu Bapak Ibu sambil nunggu QR code-nya jadi. Harapan saya ketika akses internetnya cepat, nanti di sini kita sudah build, kemudian nanti muncul QR code dan Bapak Ibu bisa scan QR code-nya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mendownload aplikasi yang sudah saya buat contohnya di HP Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diinstal di HP Bapak Ibu. Ini cukup menarik Bapak Ibu untuk sekolah, terutama untuk sekolah. Kebetulan saya buat aplikasi ini, aplikasi di mana Bapak Ibu bisa memperoleh informasi, terutama kepala sekolah, kemudian bendahara, kemudian guru juga. Jadi ketika Bapak Ibu men-scan, nah nanti Bapak Ibu di situ ada fitur-fitur. Nah, Bapak Ibu bisa diarahkan ke langsung menunjukkan misal info GTK dan lain sebagainya, itu langsung sudah dalam satu aplikasi Bapak Ibu. Baik, sambil nunggu build-nya jadi, saya coba oke, saya coba masuk dulu. Kita coba buat dan kenali apa itu Meet App Inventor. Masih lama. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang Meet App Inventor, tapi mungkin ada juga yang belum mengenal apa itu Meet App Inventor atau AI2, ya, AI2 App Inventor Meet Edu. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Bentar. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu mengunjungi AI2 Meet Inventor, Bapak Ibu nanti di tampilan Bapak Ibu, di tampilan error, bentar dulu. Oke, di tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih create app. Oke, sebentar. Saya cancel dulu yang ini biar tidak lambat. Oke, sebentar Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjut.
Baik Bapak Ibu, tampilan yang pertama start new project. Ya, kita kasih nama Bapak Ibu. Nah, nanti di tampilan Bapak Ibu, contohnya kita membuat aplikasi info sekolah misal. Nama project, ketika kita tidak mengasih spasi, maka hasil yang terjadi otomatis pemisahnya, dan kita klik OK. Nah, baik di sini Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini font size device-nya. Jadi display-nya untuk HP 50530 atau tablet size atau monitor size. Jadi Bapak Ibu bisa atur di sini. Saya biasanya karena HP saya Android biasanya saya pakai yang ini. Oke, ini skin-nya Bapak Ibu. Skin nanti digunakan seperti lembar kerjanya nanti. Di sinilah tempat kita menyusun blok programmingnya nanti. Jadi untuk puzzle-puzzlenya akan kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita kenal button, kemudian checkbox, image, label, dan lain sebagainya di sini. Textbook-nya ada. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba. Kita setelah ini sudah jadi screen 1, kita kasih nama boleh. Di sini Bapak Ibu propertiesnya di sini sudah ada. Screen-nya bisa kita rubah Bapak Ibu, warnanya juga bisa. Nanti untuk penempatannya, background-nya pun bisa kita rubah Bapak Ibu. Nanti kita coba di sini kita rubah background-nya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih mungkin kita coba ganti background-nya dengan gambar picture. Kita coba. Oke. Ya, nanti di screen aplikasi Bapak Ibu ketika diinstal, background-nya akan berubah seperti ini. Kemudian ikonnya Bapak Ibu, icon itu berarti nanti Bapak Ibu dalam membuat aplikasi, icon aplikasinya itu seperti apa Bapak Ibu. Ya, kita coba. Saya sebenarnya sudah buat ini ikonnya. Oke. Nah, di sini kita coba mulai membuat aplikasinya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Jadi tinggal geser saja Bapak Ibu. Tinggal geser saja. Nah, atau button kita tinggal geser saja. Nah, nanti di sini di screen 1 Bapak Ibu, artinya nanti di screen 1 di sini ada textbox-nya kita coba buat. Nah, di sini tinggal kita ganti. Untuk memberi nama pada textbox, Bapak Ibu bisa pilih di komponen sini. Bapak Ibu bisa diklik dulu. Nah, untuk merubah namanya di sini Bapak Ibu bisa geser, kemudian kita rename. Nah, oke. Misal kita akan kasih nama info seputar SMK. Info seputar sekolah. Oke. Nah, di isiannya Bapak Ibu bisa tulis di sini. Jadi kolom textbook ini Bapak Ibu bisa isi teksnya dengan menggeser di properties, kemudian kita pilih, kita kasih nama info seputar sekolah.
Ini masih terlalu kecil. Nah, posisinya Bapak Ibu, untuk menggeser posisi kita coba kita buat center. Untuk background warnanya Bapak Ibu bisa rubah. Fontnya juga bisa Bapak Ibu rubah. Nah, di sini coba saya pakai. Nah, oke. Kemudian kita juga rubah pakai filter. Jadi nanti kanan kirinya sama Bapak Ibu di layar. Oke. Kemudian untuk font tipenya sudah cukup. Kemudian di sini kita ganti center. Oke. Nah, untuk besar size fontnya kita bisa rubah misal 24. Oke. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengkreasinya di sini di tengah-tengah itu info seputar sekolah, kemudian diisi tulisan apa tentang sambutan atau Prakarsha, tentang aplikasi yang Bapak Ibu buat. Kemudian di sini ada text button. Nah, text button kita coba buat center. Button text-nya mungkin kita bisa kasih judul mulai atau start. Jadi masuk ke programnya mungkin. Oke, kita coba pilih. Di sini Bapak Ibu bisa mengkreasikan. Ini hanya sambutan pertama, mungkin Bapak Ibu sambutan pertama ketika Bapak Ibu membuat aplikasi. Jadi nanti di tampilan awal Bapak Ibu akan disuguhkan ketika membuka aplikasi, nanti background aplikasinya seperti tadi dan di sini bisa kata-kata sambutan untuk aplikasi tersebut. Nah, kemudian ketika kita masuk, nah nanti kita akan langsung diarahkan ke screen 2. Nah, oke, ini screen pertama Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba susun bagaimana cara menghiperlinkkan ya, jadi menghiperlinkkan button ini ke blok programmingnya. Kemudian kita coba tadi skin 1 sudah, nah kita masuk ke skin 2, nanti layar 2. Kita coba dulu susun di layar 2, nanti ketika informasi sekolah sudah masuk, ketika diklik mulai, nanti dia akan diarahkan ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti kita bisa bikin banyak sekali layar atau banyak sekali screen, tidak masalah. Ketika Bapak Ibu sudah membuat pertama satu screen, kemudian kita klik mulai, nanti dia akan berpindah ke screen berikutnya. Screen berikutnya di sini, dan kita tambah screen 3, mungkin kita tambah screen 3, nanti ketika di sini ada menu-menu, di screen 2 mungkin menu-menu contoh info yang ada di sekolah itu apa saja kita buat. Jadi di sini kita akan kasih perintah Bapak Ibu di button button. Bentar, saya ulang lagi. Kita akan kasih perintah di button
mulai. Nah, baik Bapak Ibu, untuk ngasih perintah Bapak Ibu, di sini untuk info di atas saya tidak akan kasih perintah, tapi di buttonnya akan saya kasih perintah. Nah, button mulai, untuk mempermudah, saya coba ganti biar nanti pada saat di blok programnya lebih mudah. Kita ganti nama, button 1 kita ganti nama mulai. Itu hanya untuk mempermudah Bapak Ibu, tidak mengganti juga tidak masalah, tapi nanti ketika button 1 masih bunyi button dan lain sebagainya, button 1, button 2, button 1 itu apa, button 2 itu apa, maka itu akan bingung. Jadi kita rubah nama buttonnya sesuai dengan perintahnya di sini. Oke. Nama buttonnya mulai, kemudian kita masuk ke blok. Oke, di sini Bapak Ibu kita mulai buat blok programmingnya. Nah, disinilah Bapak Ibu ada perintah when, mulai, klik, do, mau melakukan apa seperti itu. Jadi ini contoh yang sudah saya buat. Sebentar Bapak Ibu, contoh yang sudah saya buat ini biar lebih cepat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Oke. Nah, saya coba. Nah, ini app info SMK coba. Oke. Sebentar nih Bapak Ibu sambil menunggu. Ini internet saya agak loading lama. Oke. Coba saya oke. Ya. Ini contoh yang sudah saya buat Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buat seperti tadi, kemudian kita buat button-buttonnya ya sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat berapa screen? Dua screen. Oke, screen 1. Nah, di screen 1, nah inilah susunan blok programmingnya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada layer ya, tampilan. Nah, saya kasih perintah simple sekali Bapak Ibu. When button 1 saya klik, ya, do open another screen dengan nama screen 2. Jadi ketika button 1 saya klik, maka dia akan diarahkan langsung ke screen 2. Jadi ketika button 1 saya tadi belum ngasih nama, button 1 saya klik, dia akan diarahkan ke screen 2. Nah, nanti jadi seperti ini Bapak. Ketika kita klik button 1 itu di sini, ini button 1 itu masuk. Nah, ini masuk, ini button 1. Ya. Nah, ini button 1. Nah, ini label. Dan ini background yang tadi yang saya kasih gambar. Oke. Nah, perintahnya adalah ketika di button 1 yang button kita buat, ya button 1 kita klik, maka dia akan diarahkan ke screen 2. Ke screen 2. Nah, ke screen 2. Ini screen 2 ini. Nah. Oke. Nah, di screen 2 di sini saya main hyperlink Bapak Ibu. Nah, screen 2 ini tampilan screen 2. Jadi nanti perintah nanti muncul di sini Bapak Ibu. Nah, pakai kontrol. Nah, di sini ada perintah logika, berarti perintah untuk melogika jika, apabila. Nah, ini untuk match-nya, matematikanya. Kemudian itu untuk perintah dengan teks. Nah, ini untuk warnaan. Oke, jadi
semuanya sudah saya jelaskan di deskripsi, sebenarnya sudah dijelaskan di materi untuk pengenalan. Nah, oke, saya coba simpelkan, buat simpel dulu. Ketika button 1 kita klik, nah jadi Bapak Ibu, ketika ini perintahnya mau kita ganti, screen-nya kita larikan ke screen 3. Nah, Bapak Ibu tinggal geser aja ini, buang, kita ganti. Perintahnya ke screen berapa gitu. Kita tinggal klik, geser, drag and drop seperti ini. Kita ganti apa? Jadi seperti itu, simple sekali Bapak Ibu. Jadi dia hanya main puzzle dengan perintah. Nah, kalau di bahasa pemrograman ini udah ribet sekali. Jadi, nah di sini cukup kita pakai puzzle aja. Oke. Next saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini screen 1. Kemudian kita masuk ke screen 2. Nah, di screen 2 kita akan desainnya dulu. Oke, di sini tampilannya kita buat dulu. Saya bikin sederhana, mungkin sangat sederhana. Jadi saya buat blok. Nah, di sini ketika button sudah kita buat, dari di sini saya nggak kasih nama Bapak Ibu. Jadi button 1 sampai dengan button 10 kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 button. Nah, masing-masing button nanti kita perintah ngarahnya kemana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat button dengan nama di SMK atau info GTK, misal di info GTK. Saya klik, info GTK ada di button side 2. Apa itu button side 2? Jadi button side itu button yang ketika kita klik dia akan mengarahkan ke site atau situs. Oke. Nah, kita lari ke blok programmingnya. Nah, di sini isinya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya menaruhnya ngacak sebenarnya. Ya. Oke, saya coba cari tadi di perintah berapa? Info GTK button site 2. Info GTK button site 2. Oke. Button site 2 ini button site 9. Bapak Ibu boleh ngacak naruh blok programnya, boleh diurut lebih bagus. Saya paling suka acak-acakan ini. Oke, button side 2 mana 2? Set 8, set 9, set 10, set 6, set 3, set 1, set 4, set 2 ini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ya, saya kasih perintah, saya kasih kontrol, saya ambil di kontrol, ya. Kemudian saya pilih, saya taruh di sini. Nah, perintahnya saya susun, ya. Kemudian saya buat set di sini. Activity starter 1, action 2, ya. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Nah, kita buat. Nah, kita susun, ya. Ini kita susun, kita pasangkan sini, ya. Kemudian activity starter data URL. Jadi kita pilihnya data URL. Tipenya boleh bebas Bapak Ibu. Apakah nanti langsung result nama atau tipe data atau activity class atau action, Bapak Ibu bisa ganti sesuai. Nah, jadi button site 1 ketika diklik dia akan ngeset aktivitas starter 2, actionnya adalah Android Intent Action View. Nah, kemudian di sini set activity starternya data URL. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah atau menghiperlinkkan ke situs. Jadi situsnya kita ketik aja Bapak Ibu. Ya, jadi di sini saya tinggal ketik aja. Nah, di sini ada perintahnya. Kita pilih activity starter nanti untuk mengarahkan membuat atau melingkan. Nah, jadi activity starter kita buat, kemudian kita arahkan ke link info GTK. Demikian pula yang lainnya Bapak Ibu. Jadi button site yang lainnya juga kita buat seperti itu. Jadi oke, kita contohkan di Takola, mungkin di Takola.
taruhlah button site 4. Nah, activity starternya saya buat activity starter 4. Nah, apa itu aktivitasnya? Di sini kan ada banyak. Nah, di sini kita taruh dulu activity starternya. Jadi dia akan mengarahkan ke situs mana. Jadi activity button set 4. Oke. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Button set 4 kita buat kemudian persis. Nah, kita hanya merubah simple banget sih, kita hanya merubah memasukkan alamat link di sini, kemudian sudah itu aja. Nah, bagaimana caranya? Setelah Bapak Ibu sudah menyusun, membuat screen 1, screen 2 dengan blok programming dan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya Bapak Ibu bisa pelajari saja di yang saya share tadi. Saya sudah share materinya ya. Di sini ada jenis perintah-perintahnya seperti apa saja, banyak Bapak Ibu. Kita mengenal perintah-perintah text block-nya. Nah, oke, itu sudah saya share Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan detail itu lama soalnya, jadi saya simpulkan saja dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, setelah sudah jadi, screen 1 sudah jadi, screen 2 sudah jadi, mungkin Bapak Ibu membuat 10 screen. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membangun atau membuat atau merubahnya menjadi sebuah aplikasi Android APK. Nah, di sini ada 2 langkah. Kita simpan APK di komputer atau kita langsung membuat APK dengan QR code. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya. Tinggal scan QR-nya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Jadi kalau misalnya kita buat, kita save di komputer, kita building, nanti dia akan menyimpan dan dalam bentuk dalam bentuk file APK. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung mengunduh di ini saya buat, saya building. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, pertama cepat karena saya hanya melakukan satu perintah. Nah, screen 2-nya karena banyak perintah dia akan lama. Nah, kalau makin banyak perintah, makin banyak blok programming yang kita susun, dia buildingnya juga akan lumayan butuh proses. Oke. Nah, ini saya sudah selesai mendownload. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. App info smk.apk ini sudah bisa. Nah, sudah bisa kita tinggal pindah ke HP Android kita, kemudian kita bisa menjalankannya. Oke, kebetulan saya sudah menginstal BlueStack juga di komputer ini. Coba nanti akan saya buka langsung dengan BlueStack-nya. Oke. Nah, langkah kedua Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba. Saya akan coba dengan menggunakan QR. Saya buat QR, nanti Bapak Ibu boleh aktifkan QR-nya, bisa di-scan. Nanti Bapak Ibu bisa scan dan coba diinstal di HP Bapak Ibu. Nah, kemudian dijalankan apakah berhasil atau gagal. Gitu. Ini aplikasi simpel sekali sebenarnya Bapak Ibu. Saya mencoba menampung ketika di MKKS, saya bersama teman-teman kepala sekolah, banyak sekali yang sangat kesusahan mau mencari info tentang A, B, C, D dan lain sebagainya. Oke, ini Bapak Ibu silakan mungkin Bapak Ibu bisa di scan, kemudian silakan dicoba Bapak Ibu apakah berhasil. Di scan saja, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke situ ke satu URL untuk mendownload. Nah, nanti setelah di-download diinstal aplikasinya. Jadi aplikasi ini saya buat sengaja menghubungkan atau melingkan. Jadi HP kepala sekolah diinstal semua pakai ini, kemudian mereka bisa mengetahui info tentang SMK, misal info GTK, info apa tadi yang ada di sini. Oke. Di screen 2. Oke. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Oke.
Oke. Jadi ketika diklik di aplikasi HP, dia akan langsung diarahkan ke link yang dimaksudkan. Sementara mungkin simple sekali penjelasan saya tentang App Inventor. Maksud saya nanti kita akan diskusi. Saya yakin banyak pertanyaan apa bedanya dengan membuat aplikasi dengan di platform lain atau App Geser dan lain sebagainya. Saya pun sudah pernah buat di App Geser, bahkan saya buat juga di Google APK. Yang pasti ini paling gampang menurut saya bagi yang tidak tahu bahasa pemrograman. Kalau di App Geser atau dan lain sebagainya, dia harus kontak dan lain sebagainya. Hasilnya kita nggak bisa nggak sebagus ini menurut saya. Oke. Baik, itu saja. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum menginstal App Inventor ini, ada beberapa perangkat yang wajib Bapak di sini wajib. Jadi laptop, komputer, PC. Oke, webcam tidak. Sebentar. Oke, laptop, komputer, PC Windows 7, 8, 10. Nah, kemudian koneksi internet minimal 1 mega, spesifikasi perangkat yang dibutuhkan ya minimalnya itu Pentium 4, AMD Athlon 64 prosesor. Microsoft XP masih bisa sanggup di service spek 3 tapi SP3. Jadi XP SP3 dia masuk. SP2-nya belum. Apalagi SP1. Kemudian Windows 7, Windows 8 dan di atasnya. RAM-nya 1 GB untuk ini rekomendasi untuk grafik card-nya 6 bit color. Nah, VRAM rekomendasinya 1 GB karena nanti dia akan lebih ringan. Begitu kira-kira Bapak Ibu tentang sedikit sekali tentang penjelasan, padahal di sini sebenarnya banyak sekali, cuma saya sengaja menjelaskan sedikit biar makin banyak pertanyaan dan kita juga Bapak Ibu juga bisa berkreasi. Nanti mungkin bisa sambil praktek. Tadi sudah saya share simple. Bapak Ibu boleh coba tadi aplikasinya, dan aplikasi ini nanti otomatis jadi buatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu upload di Google Play Store, ya berarti konten ini konten pribadi Bapak Ibu. Jadi tidak kena hak cipta dan lain sebagainya, karena hak ciptanya panjenengan sendiri yang membuat. Begitu nggih? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Paparan ini saya rasa sampai di sini dulu sambil Bapak Ibu tadi mencoba, dan akan lebih menarik sekali ketika nanti Bapak Ibu mencoba dan nanti sekaligus bertanya. Terima kasih atas waktunya Bapak Adrianus. Silakan waktu dan tempat untuk sesi selanjutnya tanya jawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rifai atas pemaparan materi yang sangat inovatif dan menarik yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut. Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung dengan mengklik tanda atau icon berwarna putih 5 jari atau tangan di sudut kanan bawah layar, dan begitu diklik maka tangan berwarna hitam akan naik berada di samping kanan nama Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Ibu sekalian mau bertanya langsung. Cara kedua untuk bertanya adalah dengan menuliskan pertanyaan di chat box atau di kolom chat yang ada di layar PC atau laptop Bapak Ibu, dan ditujukan kepada semua orang atau everyone atau all attendees atau everyone, semua orang, agar bisa dibaca oleh semua. Mohon jangan ditujukan secara private, secara pribadi kepada host, kepada kami atau kepada
presenter saja, tapi ditujukan kepada everyone atau all attendees di kolom chat. Demikian Bapak Ibu, kami akan buka sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kita mulai dari penanya langsung. Kami lihat Pak Damsianus. Pak Damsianus 10 tukan, barangkali dari NTT. Ya. Silakan Pak Damsianus. Silakan Pak. Luar biasa malam ini, saya sangat tertarik. Jadi untuk selanjutnya saya melihat ini memang langkah sih yang selama ini saya ikuti. Untuk itu kalau boleh saya lihat materi tutorialnya tadi masih sangat simpel, sedikit berbeda dengan penjelasan Bapak tadi. Jadi kalau boleh mungkin selain tutorial dalam bentuk deskriptif, apa boleh bisa siapkan tutorialnya dalam bentuk video begitu, sehingga kita bisa ikuti satu persatu. Yakin bahwa jam kegiatan ini bagi kami yang pemula, saya yakin tidak masuk ke semua materi yang diberikan Bapak, sehingga bisa juga kita dibantu dengan belajar mandiri. Terus yang berikut boleh narasumbernya nomor HP-nya bisa di-share agar jika kita belajar mandiri ada kendala kita bisa saling kontak. Baik, untuk sementara dari saya demikian. Saya Sekretaris IGI Kabupaten Flores Timur NTT, Pak Damsil Tukan. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Rifai. Oke, baik, terima kasih Pak Damsil, luar biasa. Oke, betul Bapak, memang di materi detailnya saya tidak menjelaskan karena memang di situ saya lebih menekankan di materinya tentang desain, ya, kemudian kita mengenal desain view, fungsinya untuk apa saja dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya hampir sama sih. Kemudian ketika mengenal desain media, ya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada batasan-batasannya, komponennya, dan yang boleh tidak boleh melebihi 5 giga seperti itu, 5 mega mas ya. Seperti itu. Jadi blok programmingnya mungkin yang tidak saya sempat tempelkan di sini, tapi di sini juga sudah saya jelaskan sebenarnya. Di sini ada ketika masuk desain, kemudian nanti di sini kode bloknya seperti apa, dan ini kan kontrol bloknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, maksud saya di sini itu nanti sebagai dasar ketika misal kita akan membuat satu aplikasi yang mengarah ke jadi ini kontrol blok itu yang berwarna coklat ini maksudnya ketika blok itu kita terapkan dia akan mengontrol apa. Nah, jadi ujungnya ya harus harus diawali dengan kontrol blok dulu. Kemudian Bapak Ibu di sini memang ada 32 kalau nggak salah ini ya. Ini untuk mengenal saja, Jadi mengenal kode blok, mengenal dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan coba buatkan, bahkan nanti ada tutorial dalam bentuk video saya siapkan. Kemudian mungkin tutorial perintahnya mungkin ya ketika kita mau membuat. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun dulu rancangannya. Saya ingin membuat mungkin saya ingin membuat satu aplikasi. Nah, jadi di sini mainnya logika Bapak Ibu. Aplikasi yang akan saya buat itu mau untuk apa? Itu pertamanya. Tujuannya untuk apa dulu? Nah, misal untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Misal saya akan membuat satu aplikasi begitu siswa mengerjakan mulai, ya, dia langsung diarahkan ke kuis. Nah, kemudian di kuis itu ada ketika diklik menunya, tombolnya dia akan lari ke program dan lain sebagainya.
ke soal atau bahkan diarahkan ke link seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa berkreasi, dan insya Allah Bapak saya nanti share ke panitia untuk tutorialnya bahkan dengan videonya. Insya Allah saya share ke panitia. Kemudian untuk nomor HP boleh di share di panitia. Silakan nomor HP saya bisa di share. Begitu Bapak. Oke, baik. Ada penanya langsung lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung, sebelum Bapak Ibu menyebutkan atau mengeluarkan pertanyaannya, mohon diperkenalkan dulu nama dan dari sekolah mana atau dari instansi mana. Yang telah bertanya dan telah dijawab oleh pemateri Pak Rifai, mohon tangannya diklik kembali tangan hitam agar bisa turun dan saya bisa memantau siapa lagi yang belum untuk bertanya. Berikut kepada Pak Hairul Wahid, kami persilakan untuk bertanya langsung. Silakan Pak Hairul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kebetulan tadi saya agak terlambat untuk join linknya karena masih ada acara. Yang ingin saya tanyakan dari aplikasi ini, dan setelah saya mencoba mendownload APK yang dari Bapak, itu lebih dominan ke share link atau hanya shortcut untuk ke informasi link resmi. Apakah yang akan saya tanyakan adalah apakah aplikasi ini juga support misalnya nanti kita membuat media di tempat APK itu, misalnya untuk media pembelajaran yang link di depan di home screen itu tadi menuju ke link yang ada di dalam aplikasi APK tersebut, bukan link eksternal seperti yang contoh di aplikasi yang Bapak share tadi. Sekian, terima kasih. Silakan Mas Rifai. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Siapa tadi ya? Hairul Walid, Pak. Oke, Pak Hairul. Baik Bapak. Memang tadi yang saya jelaskan itu karena ketika saya buat untuk sampel dan lain sebagainya, saya buatkan contoh. Sebenarnya saya sudah banyak membuat tipe-tipe aplikasi. Di sini ada yang tidak link juga Bapak. Cuman ini aplikasi pribadi. Ya, saya buat sampai 6 screen. Ini aplikasi khusus pembelajaran di SMK sebenarnya. Ya. Jadi ini yang saya buat untuk sekolah saya, dan di sini nggak hyperlink Bapak. Kebetulan yang saya sampelkan biar saya share link tadi itu adalah info tentang SMK. Kebetulan saya gabung di MKKS. Nah, di MKKS itu saya banyak sekali kepala sekolah yang ketika mau mencari informasi tentang info GTK, tentang BOS, tentang Dapodik dan lain sebagainya itu mereka harus browsing satu-satu. Jadi saya buatkan satu aplikasi. Bapak Ibu silakan di MKKS silakan install ini. Bapak mau cari tahu info tentang BOS, tinggal klik menu BOS, dia langsung diarahkan ke link BOS seperti itu. Jadi itu awal mulanya saya buat aplikasi yang ini, yang info SMK. Jadi nggak mungkin info SMK saya buat di portal sendiri gitu kan. Jadi saya hubungkan. Jadi ini maksud saya hanya untuk mempermudah. Nah, yang ditanyakan Bapak Ibu, apakah bisa untuk membuat konten media pembelajaran? Bisa sekali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tinggal login dulu di sini, create app-nya macam-macam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat mana ya tadi. Ada banyak kreator di app ini kantor, ada bisa membuat game juga, ada membuat perintah untuk membuat permainan, quiz dan lain sebagainya. Nanti saya share linknya yang nanti Bapak Ibu ada contoh satu program, jadi Bapak Ibu tinggal berubah saja blok programnya, tinggal berubah sesuai dengan keinginan kita, seperti itu aja. Ya. Nanti saya share, habis ini mungkin saya share
saya cari dulu. Oke. Begitu Bapak, jadi tidak hanya sebatas sampai sharing saja. Hyperlink itu hyperlink yang saya buat, saya buat aja hyperlink dimaksudkan untuk memudahkan informasi komunitas MKKS saja Bapak Ibu. Tapi aplikasi yang bisa, saya juga sudah membuat konten aplikasi untuk invite tentang lengkap, untuk belajar yang di SMK saya buatkan aplikasi. Bisa Bapak, begitu. Iya, terima kasih Bapak ya. Kami tunggu linknya nanti untuk dipelajari. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa terjawab Pak Narto. Kami ke chatbox untuk melihat pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Ami Rahmi. Besar atau kecilnya file APK diakibatkan oleh apa? APK-nya apa bisa dibuat secara offline, Pak? Demikian Mas Difai. Oke, siap. Bisa Ibu, jadi Meet App Inventor yang offline, versi offline-nya Bapak Ibu bisa download aja, bisa download. Tapi tadi sudah saya bacakan kriterianya. Dia bisa diinstal di laptop dengan minimal spesifikasinya seperti ini. Minimal ya. Minimal spesifikasinya seperti ini. Dia akan bisa diinstal dan besar kecilnya APK, yang jelas konten-konten yang akan disajikan kalau hanya saya tadi screen 1 2. Nah, di sini kan saya hanya main hyperlink. Jadi saya tidak banyak menampilkan atau menempelkan konten. Dia akan kecil filenya. File yang tadi saya buat tadi berapa ukurannya? Salah. Bentar. Yang barusan. Oke. Nah, ini itu kecil sekali. Jadi itu hanya berapa mega aja sih, jadi itu nggak besar. Nah, kalau makin banyak konten yang kita buat, puzzle yang kita terapkan, kemudian perintah yang kita masukkan, ya berarti makin besar juga aplikasinya. Seperti itu Pak. Jadi Iya, oke, baik. Dari Pak Radimas DP, menurut Bapak estimasi besar ukuran APK yang diunduh seberapa besarkah? Karena banyak Bapak Ibu guru terkendala HP yang penyimpanan penuh. Demikian Pak pertanyaannya, Pak Difai. Oke. Bapak Ibu, tadi ketika ini kita membuat aplikasi. Nah, ini besaran aplikasinya ada sekitar 4 mega lah, 4 mega. BlueStack. Iya. Ini dalam bentuk BlueStack, artinya ini app Invent Kak. Karena saya install BlueStack, jadi ini bisa saya buka di sini di PC. Ya. Nah, ketika saya buka bisa diinstal di PC. Ini aplikasinya tadi yang saya unduh Bapak Ibu. Oke, jadi begini Bapak Ibu, aplikasi besar atau tidaknya tergantung konten aplikasi yang Bapak masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat satu aplikasi dengan ada videonya langsung dimasukkan, ada perintah macam-macam yang di Android programnya kita masukkan langsung, ya jelas besar Bapak Ibu. Makin banyak perintah, makin banyak puzzle yang kita masukkan, ya otomatis filenya juga akan makin besar. Seperti itu. Apalagi ada JPEG-nya. Jadi penyusun desainnya di sini kan ada desain. Penyusun desainnya Bapak Ibu. Ketika penyusun desainnya di sini makin, ini kan ada gambar dan lain sebagainya, ya kita tinggal mainkan aja sebenarnya. Picture-nya seminim mungkin, ya. Kemudian nggak terlalu banyak memuat apa gitu, puzzle yang macam-macam, yaitu gambar-gambar atau video. Mungkin di sini diisi animasi dan lain sebagainya gitu kan bisa. Jadi besar kecilnya tergantung Bapak Ibu menyusun satu aplikasi itu. Kalau saya sengaja
saya buat hanya puzzle hanya hyperlink aja di sini. Saya buat button-button, perintah-perintah, ya. Kemudian saya hiperlinkkan, perintahnya saya hiperlinkkan. Jadi perintahnya ketika mereka klik si aplikasi itu button itu diklik, maka saya arahkan atau alihkan ke situs. Jadi dia nggak akan menyimpan file gede. Aplikasinya kecil, tapi menjalankannya harus hyperlink ke situs atau ke link yang kita sudah sesuaikan. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa ini ya? Dari Pak Muhammad Hariri. Bapak Muhammad Hariri. Terima kasih Pak atas paparan materinya. Bisa enggak kita dicontohkan bagaimana cara upload ke Play Store? Mungkin Mas Rifai. Oke, siap Bapak. Cara upload ke Play Store, Bapak Ibu, sebenarnya saya enggak bisa di sini akun Play Store saya. Jadi, silakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai akun Play Store, karena akun Play Store saya kemarin memang sudah keblokir. Kita harus daftar dulu dan Play Store itu berbayar, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke akun Play Store, ya, jadi silakan daftar dulu, ikuti perintah cara bergabung sebagai kontributor atau pembuat aplikasi. Kalau tidak salah berapa dolar itu? Kalau tidak salah sekitar $25 kalau nggak salah atau berapa itu untuk masuk untuk gabung di Play Store. Nah, kalau sudah punya akunnya tinggal upload saja Bapak. Upload saja aplikasinya, diupload, itu sudah jadi hak milik kita. Dan setiap kali orang mengunduh aplikasi kita di Play Store, maka kita akan dapat dari Google Play Store-nya sendiri. Begitu Bapak. Jadi saya tidak bisa mempraktekkan di sini karena akun saya kebetulan lagi diblokir, belum kebuka itu. Oke, baik. Kalau mau ada yang mengikhlaskan, coba saya punya akun Play Store, saya coba diupload di Play Store saya akan bukakan gitu. Gitu ya, Bapak? Iya ya, makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu ya. Ibu I Marlina, Ibu I.Marlina.am. Ibu ya, mudah-mudahan Ibu jangan kalau salah, mohon maaf. Pertanyaannya sebagai berikut. Sangat keren. Cuman bagi saya belum bisa. Langsung ikutin karena saya awam. Ini bukan pertanyaan tapi penegasan. Pasti baik. Oke, kita lanjut ke Ibu Ella Nuraila. Bisa nggak menyisipkan gambar-gambar untuk media belajar biologi? Saya Ella dari Cirebon. Terima kasih. Ya, Mas Ipai. Sangat bisa sekali, Ibu. Sangat bisa sekali. Ibu tinggal menyisipkan saja di screen, misal di sini di screen-nya kan ada perintahnya. Jadi kita bisa tinggal masukkan aja gambar-gambar yang kita butuhkan. Jadi kita input dulu semua gambarnya, kemudian di sini tinggal dimasuk-masukkan aja. Kita tinggal buat screen aja, Ibu. Jadi gambar bisa, konten video pun bisa, seperti itu. Begitu. Oke, baik. Ya, untuk Pak Asri ditanyakan kepada saya secara privat ke host. Tolong materinya kalau bisa diupload. Ya Pak Asri, nanti materinya diupload dan sudah kami upload tadi materinya. Silakan Bapak lihat di chat box. Materi, kalau nggak salah itu ya, materi aplikasi Android tanpa coding. http://bit.ly lalu materi aplikasi Android tanpa coding itu Pak, materinya silakan Bapak unduh. Selanjutnya pertanyaan dari siapa ini ya? Dari Pak Dirlan. Pak Dirlan Mapes, selamat malam Pak Dirlan. Bisakah APK yang kita buat bersumber dari materi atau media berupa dokumen, PowerPoint, detail, video buatan
atau karya sendiri tanpa harus hyperlink dengan link, Mas Rifai? Bisa, Bapak. Oke, jawabannya bisa. Ya. Oke. Ya, jadi Bapak silakan pelajari. Nanti akan saya share linknya untuk contoh-contoh. Kalau ini masalahnya konsumsi pribadi sekolah saya, jadi nggak saya share. Bisa Bapak. Jadi dalam bentuk contohnya saya buat di sini itu ada e-learning Bapak, ya. Dalam satu aplikasi ini saya ada e-learning. Di sini ada galeri, ada PPDB, ada profil sekolah. Jadi bisa Bapak. Bisa. Mampu ya Mas kapasitas handphonenya untuk itu? Mengisi e-learning Mas, kapasitasnya ya? Oke, e-learningnya ya lumayan Bapak. Kalau pemain e-learning kita lumayan, ya. Lumayan karena nanti kita tumpuk satu LMS itu, gitu. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ami Rami kembali. Ami Rami dari SMK Negeri 10 Bandung. Pertanyaannya, apakah bisa memasukkan game ke dalam screen-nya, Pak? Iya, Mas Rifai. Memasukkan game ke dalam screen, apakah bisa? Game dalam screen, layar screen. Barangkali layar ponsel tadi maksudnya atau? Oh, mungkin gini, yang dimaksud itu animasi bergerak mungkin ya. Iya. Jadi animasi bergerak. Kalau game itu kan berarti dia buat game. Jadi ada jadi gini, berarti kan kita membuat aplikasi. Yang namanya game itu kan game sendiri itu kan aplikasi Bapak. Ya, gitu. Ya mungkin konten-konten yang nanti dilontarkan ke misal gini. Screen 1 di sini tentang info sekolah, game, mainan, musik dan lain sebagainya. Nah, blok programnya musik ada di screen 2. Nah, screen 2 nanti diisi blok programming game. Nggak masalah gitu ya. Jadi nanti ketika klik button di layar pertama, klik button game, nanti dia lari ke screen yang berisi tentang blok programming game. Blok programming game sendiri lumayan ribet itu Bapak. Jadi nanti mungkin screen-nya akan muncul banyak sekali nanti. Seperti itu. Jadi apakah bisa dalam screen? Ya bisa. Di sini kan membuat aplikasi. Jadi ini kan App Inventor adalah aplikasi untuk membuat aplikasi APK Android dengan basis blok. Jadi basisnya itu blok. Jadi tidak menggunakan bahasa pemrograman seperti itu. Jadi sebenarnya sama ketika kita membuat sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman, cuman di situ bahasa pemrograman itu sudah dikemas sedemikian kerennya, jadi langsung membentuk satu buah blok dengan bahasa perintah gitu. Jadi sebenarnya yang tadi yang blok-blok ini sebenarnya disusun dari bahasa pemrograman. Perintah sama dengan bahasa pemrograman, memerintah itu execute, eksekusi dan lain sebagainya, if do dan lain sebagainya, itu kan bahasa pemrograman. Seperti itu. Ini sebenarnya kan ada bahasa pemrograman, cuman sudah langsung dibuat ke blok programming, jadi lebih mudah gitu loh. Ketika kita ketik button 1 atau button 2, kita tinggal pilih, kemudian apa perintahnya, hanya seperti itu sebenarnya. Mempermudah. Kalau kita membuat bahasa pemrograman, kita berarti menyusun kata-kata, ngetik dan lain sebagainya, salah ketik koma, dia nggak jalan seperti itu. Kalau di sini ketik komanya sudah dalam satu blok. Gitu ya Pak. Oke, begitu Bapak. Oh ya, kira-kira perbandingannya bisa sama kalau misalnya kita membuat rumus di Excel.
Microsoft Excel, ada kita memakai logika. Kira-kira seperti itu Pak Rifai. Betul sekali Bapak. Jadi kayak Iya. ya di if dan lain sebagainya, VLOOKUP, HLOOKUP, ketika kita satu angka saja, salah satu variabel saja, rumus itu pasti error sintak gitu kan. Iya. Nah, untuk menghindari itu dari bahasa pemrograman langsung dirubah, disusun pada dasarnya perintah di bahasa pemrogramannya kan hampir sama, when, click, do apa, kemudian petik gitu kan, seperti itu Bapak. Jadi ini sudah langsung dibuat balok, begitu Bapak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Asri ASR. Bagaimana Pak kalau kita mau membuat aplikasi yang terhubung dengan Google Sheet, terutama kalau yang mau dikirim itu berupa foto? Oh, oke, ada Pak. Jadi contoh aplikasi kayak kita mau membuat sebentar, ujaran namanya apa saya lupa. Kayak map kayak gitu, seperti itu ada contohnya. Tadi saya share Bapak. Jadi Bapak tinggal berkreasi aja. Oh, titiknya kita tentukan langsung, misal titik kita sendiri, kita buat titiknya sendiri di blok programming. Kata-katanya kita buat pakai kata-kata sendiri. Seperti itu. Bisa ada Bapak. Oke, baik. Jadi, hampir sama seperti kayak app geser, betul bisa. Cuman app geser itu saya yakin yang sudah belajar app geser banyak kelemahannya. Kalau di sini kita membuat sendiri, lebih menarik ini menurut saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari peserta. Kembali dari Ibu Amirami dari SMKN 10 Bandung. Apakah APK yang kita buat tanpa di-upload di Play Store dapat digunakan oleh orang banyak? Apakah APK yang kita buat tanpa di-upload di Play Store itu dapat digunakan oleh orang banyak? Bisa sekali. Contohnya tadi saya minta Bapak Ibu silakan scan. Nah, ketika APK fungsinya Play Store itu keuntungannya untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi Play Store itu salah satu platform yang menyediakan bagi kreator ketika membuat satu buah kreasi atau satu buah inovasi, kemudian diupload di situ, siapapun yang mengunduh, sang kreator, sang pembuat itu nanti dapat pundi-pundi dolar dari situ. Nah, ketika Bapak Ibu mau mensukarelakan, silakan diunduh, kita kirim via WA pun bisa Bapak Ibu. Jadi aplikasi itu kita kirim via WA. Nah, nanti siapa yang menerima, diinstal, dibuka di WA itu, dibuka, diinstal di HP-nya bisa, tanpa diunduh ke Play Store bisa. Jadi file APK yang tadi sudah, misal contoh saya tadi mengunduh file APK-nya. Ini file APK-nya. Ketika saya kirim WA pun bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menerima file ini, nanti di situ tinggal perintah menginstal, diinstal bisa, tidak perlu diupload di Play Store, boleh. Tapi ketika sebuah aplikasi ciptaan Bapak Ibu sendiri di sini, ya, ketika Bapak Ibu mengupload di Play Store, berarti Bapak Ibu punya hak cipta karya Bapak Ibu sendiri. Siapapun yang mendownload, Bapak Ibu berhak mendapatkan royalti. Nah, permasalahannya apakah Bapak Ibu ikhlas ketika membuat satu buah aplikasi, kemudian di-share, kemudian yang menerima dia mengupload ke Play Store. Nah, siapapun yang mengunduh di Play Store dia, berarti bukan Bapak Ibu yang menerima royalti, tapi yang menguploadnya di Play Store itu yang dapat. Begitu, Bapak.
Iya, baik. Ibu Amirami, kalau masih monitor, kalau masih ada yang mau ditanyakan, karena kami lihat memang banyak pertanyaan juga dari Ibu Amirami, dan yang begitu tertarik saya lihat dengan aplikasi APK ini, Ibu bisa bertanya secara langsung di kolom dengan raise hand, di bagian raise hand, secara langsung. Pertanyaan selanjutnya, Mas Rifai, apa dari Pak Muhammad Hariri? Apakah APK-nya bisa terhubung dengan database? Sekian Mas Rifai. Apakah APK-nya bisa terhubung dengan database? Kalau bukan ke database, saya memang belum pernah mencoba, Pak. Yang jelas seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengunjungi Play Store, saya yakin pernah mengunjungi Play Store. Ketika Bapak Ibu mengunduh satu aplikasi, nah di situ Bapak Ibu kan hanya bisa menginstal dan menguninstall, ya, menginstal dan menguninstall. Sedangkan di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai sang kreator atau pembuat atau developer, nah, ketika Bapak Ibu buat, ya, mendevelop, ketika Bapak Ibu membuat sebuah aplikasi, berarti Bapak Ibu bisa menerapkan, misal contoh namanya biar tidak bisa diganti-ganti sama yang mengunduh, bisa. Kemudian kalau misal kayaknya kurang sempurna, apakah bisa saya perbaiki? Bisa. Oke, bisa. Jadi ketika Bapak Ibu mau memperbaiki aplikasinya atau mau menambahkan atau membuat update atau mengupdate aplikasinya, bisa sekali Bapak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang bertanya secara lewat kolom chat, lewat chat box, apabila masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dapat mengklik raise hand, bertanya secara langsung. Kami lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Denau Okaruniawan. Mohon maaf Pak kalau kami salah menyebutkan nama. Dena Okaruniawan. Begini Pak pertanyaannya, apakah ada cara dicoba dulu aplikasi di Meet App Inventor sebelum di-build ke APK supaya tidak berulang kali mengunduh dan menghapusnya ketika ada perbaikan atau pembaharuan? Demikian Mas Rifai. Apakah ada cara dicoba dulu aplikasinya di Meet App Inventor sebelum di-build ke APK Pak? Oke, baik Bapak. Untuk Meet APK, ketika kita mau mencoba apakah jalan bagus dan lain sebagainya, memang di sini tidak bisa kita men-trialnya, ya. Kita men-trialnya tidak bisa di sini, kita tidak bisa mencoba menjalankannya seperti apa gitu. Jadi, nah di sini hanya ada kita disajikan emulator saja, Bapak. Ya. Kita diarahkan ke emulator. Jadi Bapak Ibu silakan coba di emulator. Ya, Bapak Ibu download di emulator. Jadi kita diarahkan ke emulator sebelum di-download. Ya. Ini bisa lewat sini. Jadi kita diarahkan ke emulator. Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang saya biasanya lakukan, itu menggunakan sebentar, lambat. Oke, saya biasa menggunakan BlueStack. BlueStack saya install, kemudian saya coba buka di BlueStack dulu sebelum saya pindah atau saya download ke yang lain. Seperti itu, Bapak. Jadi bisa dicobanya bukan di Meet Edu-nya, tapi pakai emulator seperti itu. Gitu ya, Bapak. Oke, makasih. Emulator seperti di quiz ya, di quiz kasih ya kalau salah saya itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini ada Pak. Materinya di mana ya Pak? Dari Pak A Kuwadi, PD. Materinya di mana ya Pak? Maaf saya terlambat ya, pada kalian itu Bapak bisa lihat. Materinya sudah kami bagikan yang berwarna biru, link berwarna biru. HTTP, bit.ly, materi aplikasi Android tanpa coding. Bapak Ibu silakan dilihat.
Mas Rifai di sini sudah ada juga untuk mengunduh aplikasinya dalam materi ini. Apakah sudah ada? Mas Rifai, Pak Rifai? Gimana Bapak? Dalam materi yang kami share ini, aplikasi Android tanpa coding tadi yang diberikan, apakah sudah ada juga untuk mengunduh aplikasi ini dalam materi ini, Pak? Yang saya buat ini saya tempelkan di materi. Cuman ada perintah-perintah saja. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu, saya akan coba bagikan sesuai tadi permintaan yang dari Bapak siapa, materi-materinya dan cara mempraktekannya dalam bentuk video dan akan saya susulkan. Begitu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Baik, kami lihat pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak R. Sugara 007. Oh, James Bond ya. Pak R. Sugara, bercanda Pak. Pak R. Sugara 07. Bagaimana melihat data calon siswa pendaftaran siswa baru atau PPDB? Bagaimana melihat datanya, Pak? Ya, Mas Rifai. Halo. Maksudnya gimana Bapak? Ini ada pertanyaan dari Pak Sugara, bagaimana melihat data calon siswa pendaftaran siswa baru atau PPDB? Pak Sugara barangkali bisa bertanya secara langsung Pak, silakan diklik present. Halo. Oke, saya belum maksud tentang pertanyaannya. Mungkin gini, mungkin Pak Sugara mau membuat sebuah aplikasi pendaftaran peserta didik baru, mungkin seperti itu mungkin ya. Dengan dengan Meet Edu kita buat aplikasinya yang si anak itu bisa menginstal dan membuatnya. Boleh Bapak, ada sih saya kalau memang mau seperti itu gitu. Jadi mana ya? Ya, pokoknya seperti itulah. Nanti di sini dia akan saya coba fiturkan seperti ini. Nanti ketika diklik dia akan diarahkan ke satu form yang saya buat juga itu untuk masuk ke PPDB. Seperti itu, Bapak. Oke. Baik. Ini nggak maksud. Mungkin PPDB mungkin seperti itu. Oke. Memang menarik ini materi Pak Rifai malam hari ini, sehingga pertanyaan memang sangat jelimet ya, orang sangat jelimet. Apa sih ya, saya pakai istilah jelimet, sangat mendetail barangkali ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hernis Bana. Ibu atau Bapak Monsor ya kalau saya salah. Hernis Bana. Izin tanya, apakah aplikasi ini bisa di-combine dengan aplikasi lain? Oke. Contohnya apa gitu? Jadi sementara memang saya tidak pernah mengombine dengan aplikasi-aplikasi lain. Cuman kalau kita menghiperlinkkan pernah, kemudian menyisipkan itu pun agak ribet juga sih, ada langkah-langkahnya, itu pernah gitu. Jadi kalau aplikasi ini kan berarti ini aplikasi mentah, kita menyusun layaknya misal Bapak Ibu mau membuat satu aplikasi kamus, misal aplikasi kamus, terjemah dan lain sebagainya, nanti akan saya share. Jadi Bapak Ibu membuat kan ada cara membuat aplikasi penterjemah dengan bahasa pemrograman. Nah, ini di blok programnya sudah disiapkan blok-bloknya untuk membuat satu aplikasi untuk terjemah seperti itu. Jadi lebih ke membuat dari awal seperti itu, Bapak. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya Ibu Herni. Dan kembali Ibu Hernis Bana dengan
pertanyaan keduanya, bahkan pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, apakah aplikasi ini bisa berlaku untuk semua jenis Android? Dan pertanyaan ketiga barangkali ini kepada Pak Hairudin dan Teh Umi. Pertanyaan ketiga, apakah webinar ini ada sertifikatnya? Tidak. Demikian. Pertanyaan kedua tadi Mas Rifai, apakah berlaku untuk semua jenis Android? Monggo. Halo, Mas Rifai. Audionya off, Mas. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Apakah aplikasi ini berlaku untuk semua jenis Android, Pak? Oh iya, betul Bapak. Ini bentuk APK, jadi berlaku untuk Android. Oke, baik. Ya, Ibu Hernis, kalau kami nggak salah, webinar ini pada malam hari ini tidak bersertifikat. Tapi untuk konfirmasi kevalidan kepastiannya nanti kami akan bertanya ke Pak Hairudin dan Teh Umi untuk hal ini. Pak Hairudin monitor. Malam Pak. Pak Hai. Tete. Ada yang bertanya Tete, apakah webinar malam hari ini dari Sadar ini punya sertifikat tidak? Dari awal konsep Sadar IGI itu adalah berdiskusi tanpa sertifikat. Jadi dari episode 1 sampai sekarang memang belum ada sertifikat. Mudah-mudahan Rabu depan deh, kan ketemu Pak Rudin, insya Allah nanti dicoba dirayu-rayu ya supaya karena kan kuncinya adalah di Pak Rudin sebagai koordinator. Ya, oke. Kalau Pak Herudin bisa itu bersuara dan Bu Chandra mungkin? Ya, ada Teh Chandra. Teh Chan, halo, selamat malam Teh Chandra. Suara mungkin nantilah Rabu depan kan insya Allah ketemu Pak Herudin sama Bu Chandra, mungkin bisa saya diskusikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Tete. Ya. Oke, baik. Demikian ya untuk Ibu siapa tadi yang bertanya, semua saya lihat kembali. Ibu Herni ya. Kalau nggak salah Ibu Herni ya. Demikian. Mudah-mudahan ke depannya pada mulai minggu depan Sadar IGI akan bersertifikat, nanti kita lihat. Mudah-mudahan. Amin. Pertanyaan selanjutnya oh iya, dari Pak Zakaria. Ya, Ibu Irma, saya lihat di kolom Q&A. Mohon maaf terlambat gabung ya Pak. Apakah aplikasi ini berbayar atau free? Kemudian kelebihan dan kekurangan dengan aplikasi yang serupa. Apa perbedaannya Pak? Ini agak bingung pertanyaan saya. Pertama, mohon maaf terlambat bergabung. Oke. Apakah aplikasi ini berbayar atau free? Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dengan aplikasi yang serupa, apa perbedaannya, Pak? Gian Mas Rifai. Halo. Baik, Bapak. Untuk aplikasi ini tuh app itu bukan aplikasi, tapi dia platform penyedia. Jadi free, Bapak. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di Android, nah Meet App adalah salah satu platform yang menyediakan untuk Bapak Ibu membuat kontennya seperti itu. Jadi free, tidak berbayar. Oke, baik, terima kasih. Baik, sekarang kami ke bagian Q&A. Question and answer, ada pertanyaan rupanya di situ. Dan bentar kami lihat dulu bagian Q&A.
Pertanyaan dari Ibu Hernis tadi sama seperti yang ada di di chat box. Ada pertanyaan dari siapa ini ya? Bentar saya lihat. Ya, dari Pak Suryaningsi. Minta maaf Ibu Kak atau Bapak. Suryaningsi. Assalamualaikum, mau tanya apakah ini sistem kerjanya online? Apakah ini sistem kerjanya online? Dan adakah batas jumlah screen yang dapat kita buat? Sekian Mas Ikai. Apakah cara kerjanya online dan kemudian adakah batas jumlah screen yang dapat kita buat? Baik Bapak Ibu, tidak ada batasan. Yang jelas Bapak Ibu bisa, sementara ini saya buat banyak tidak masalah, ada batasan, tapi di aplikasi ketika makin skin berarti makin gede juga. Kemudian apakah online? Saya lebih suka online. Tinggal daftar di Meet App Inventor, daftar dengan Gmailnya. Online lebih enak, jadi lebih enak, lebih gampang. Ketika kita mau tester juga kita bisa langsung ke build-nya dan lain sebagainya. Versi offline-nya ada, tapi lumayan berat. Jadi kalau saya sarankan sih online saja. Jadi dia ringan, dia tidak akan menyedot RAM hadis di laptop Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada spesifikasi batas minimal, berarti dia akan menyedot karena minimal segini, berarti dia paling tidak dia akan menyedot lumayan gede juga ketika dijalankan di offline seperti itu. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Jadi kan Pertanyaan selanjutnya dari Q&A. Pertanyaan dari Pak Radimas JP. Menurut Bapak, estimasi besaran ukuran APK yang diunduh seberapa besarkah? Karena banyak Bapak Ibu guru terkendala penyimpanan. Ini sudah dijawab tadi ya. Sudah dijawab di chat box kalau nggak salah. Kami beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Epen Supendi. Ada beberapa pertanyaan di Q&A yang sudah dijawab di bagian chat box tadi karena pertanyaannya sama. Jadi kami tidak bacakan kembali. Yang belum yang kami bacakan. Dari Pak Epen Supendi, maaf Pak, saya ini awam IT. Apa bedanya APK dengan platform? Terima kasih. Sekian Mas Ibai. Beda dengan platform. Platform itu penyedia jasa layanan. Kalau APK kan berarti aplikasinya yang jadi contoh Bapak mau jadi saya simpulkan sering platform itu satu minimarket, sebuah minimarket. Nah, aplikasi itu isinya minimarket itu kan. Jadi ada kacang, ada apa gitu kan, di isinya minimarket kan banyak, ada gula, ada beras gitu. Nah, jadi platform itu ya rumahnya yang membuat, yang memproduksi, atau pabriknya itu loh. Seperti itu Bapak. Platform itu ya pabriknya, rumahnya untuk membangun, untuk memproduksi, itu platformnya. Begitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Kami kembali ke chat box, ke kolom chat. Pertanyaan selanjutnya yang ada dari, bentar ya. Oh ya, dari Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah, apakah ada cara menggantikan ke bahasa Indonesia? Gimana ya? Oke, bisa. Halo. Ya. Oke. Untuk mengganti semua ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu cukup klik kanan di
sini ya, di salah satu sini ya, klik kanan kemudian translate to Indonesia. Jadi nanti perintahnya semuanya berbahasa Indonesia. Oke. Tuh. Gitu nggih, Pak. Jadi tinggal di sini klik kanan translate to Indonesia. Oke, baik. Semoga Ini Ibu kotak Istiqomah bisa chat, mendengarkan. Ya. Oke. Ini ada dari Pak Fakih. Pak Fakih, pak.fakih.ok. Lebih bagus lagi kalau dilanjutkan dengan sesi praktek tahap demi tahap yang dipandu secara online, agar di akhir sesi partisipan dapat menghasilkan contoh produk yang nyata. Bagaimana ini, Mas? Oke. Ya, tadi sebenarnya part per part sudah saya buatkan, cuman Bapak Ibu tinggal mengkreasi saja, karena kalau yang saya contohkan tadi di awal, kalau Bapak belum ketinggalan itu saya buatkan part per part sampai dengan building kan, tapi itu bukan aplikasi game atau apa, karena itu nanti dia akan panjang sekali kalau game dan lain sebagainya. Makanya yang saya contohkan tadi dari part per partnya itu hanya yang hyperlink seperti itu. Jadi, dan itu bisa dikreasikan. Tadi kan saya contohkan untuk hyperlink part per partnya, menempelkan blok-bloknya sama perintah-perintahnya sampai dengan building menjadi sebuah aplikasi. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya kembali dari Pak Dena Okaruniawan. Mau bertanya, Pak, apakah ada contoh rumus-rumus blok meetup inventor yang sudah dibuat? Kalau ada untuk materi rumus bloknya, nanti bisa di-share di mana ya? Mungkin, Mas, pertanyaannya. Siap, Bapak. Tadi yang sudah saya yang diminta pertama itu kan dia bagaimana cara untuk membuat A, B, C dan lain sebagainya. Itu ada beberapa rumus bloknya, nanti silakan saya share, Bapak. Jadi untuk mengganti apa atau membuat game, dia harus membuat apa dulu gitu. Ada. Ini contoh yang memenangkan atau yang memenangkan app ini sebagai pemenang kemarin yang membuat aplikasi di App Inventor. Nah, jadi Bapak Ibu ada reward juga ketika Bapak Ibu membuat App Inventor di Meet Edu, kemudian Bapak Ibu punya. Nah, di sini contohnya part-partnya rumus blok programming semua. Kalau misal mau membuat game, cara membuat loncatan dan lain sebagainya, pakai apa seperti itu ada semuanya. Begitu, Bapak. Nanti baiklah, nanti kita share gitu. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan, mudah-mudahan saya nggak salah ini. Ada pertanyaan terakhir dari Ibu Istiqomah. Dua terakhir dari Ibu Istiqomah dan dari Pak A. Kuwadi. Yang dari Ibu Istiqomah sebagai berikut. Output hasil dari aplikasi yang kita buat ini bisa diakses online atau offline, Mas. Hasilnya outputnya bisa kita akses secara online atau offline. Oke, baik, Bapak. Jadi tergantung aplikasi yang Bapak Ibu buat. Kalau yang Bapak Ibu membuat aplikasi navigasi, Google Map dan lain sebagainya kan dia harus online gitu kan. Ada perintah yang bisa diakses harus online. Kalau Bapak Ibu membuat aplikasi game dan lain sebagainya, membuat aplikasinya offline, ya bisa. Kayak contoh Bapak Ibu membuat aplikasi membaca, reading dan lain sebagainya, membuat komik atau membuat quest, mungkin ada. Itu bisa offline. Jadi tergantung. Kalau memang aplikasi Google Map kan berarti kita mengisi site, otomatis dia nggak bisa, harus online baru bisa baca map seperti itu. Jadi ini bisa berjalan offline maupun online. Kita bisa membuat aplikasi tergantung aplikasi yang Bapak Ibu inginkan. Mau buat Bapak Ibu menginginkan membuat aplikasi online atau menginginkan membuat aplikasi offline seperti itu.
Gitu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir, dan ini sangat menarik. Dari Pak A. Kuwadi, SPDI. Iya Pak, setuju dilanjutkan praktek. Tentu nggak bisa lagi pada malam hari ini kita lanjutkan praktek, sehingga menghasilkan produk. Ya, untuk ini barangkali andaikan disetujui oleh Pak Herudin sebagai koordinator sadar IGI dan T. Chandra sebagai sekretaris dan T. Umi sebagai bagian dari tim sadar IGI, koordinator dan anggota sekretaris dan anggotanya, 3 tokoh di sadar IGI ini bisa menyetujui barangkali apakah minggu depan atau 2 minggu depan barangkali kembali Mas Rifai bisa membawakan webinar mengenai ini langsung praktek untuk barangkali ada sertifikatnya bagi mereka yang menghendakinya. Kalau memang ini bisa terlaksana, ya ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari para partisipan yang rupanya sangat antusias untuk mengikuti praktek dalam bentuk webinar yang Pak Muklis. Oh ya. Pak Muklis aja tuh suruh tarik ke IGI Takalar, kan bisa bikin workshop. Siap. Ya, Pak Muklis, betul. Siap. Oke, baik. Saya sedikit, oke, sedikit saya singgung. Baik, sedikit saya singgung ya, Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi kebetulan Android Block Programming dari pengenalan sampai dengan mahir sampai membuat produk yang kiranya kita cukup mahir lah untuk untuk pemula. Waktu itu saya mengikuti skema pelatihannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya mengikuti pelatihan sampai 6 minggu. 6 minggu artinya 6 pertemuan. Ya 6 kali pertemuan Bapak Ibu. Tapi mungkin bisa kita progres. Artinya nanti di situ kita akan menjalankan proyek. Pertama kita disuruh mempelajari materi dan lain sebagainya, kemudian mengerjakan proyek, kemudian sharing umpan balik dengan hasil yang kita buat, kemudian final proyeknya, kemudian kita mengumpulkan proyek dan hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin kalau pelatihan ya yang saya ikuti terkait pelatihan ini itu ada 6 minggu Bapak Ibu. Ya, lumayan sih. Ya, ini Android Block Programming yang saya ikuti. Ya, saya Oke. Ini waktunya 6 minggu Bapak. Begitu. 3 bulan lalu kalau salah Mas ya, 3 bulan lalu kalau salah. Ya, iya, betul sekali. Oke. Begitu. Iya. Barangkali Pak Muklis barangkali bisa memberikan solusi untuk ini dengan Mas Rifai, enggak? Demikian kami lihat pertanyaan pertemuan. Iya. Di kolom chat. Oh, masih ada dari Pak Muhammad Hariri. Ini yang terakhir ya. Sebelum kita memberikan kesempatan ke pemateri untuk closing statement. Dari Pak Muhammad Hariri, kalau seandainya kita mau membuat aplikasi PPDB, bagaimana cara kita melihat data calon siswa baru? Demikian Mas Ifai. Oke, baik. Ketika kita membuat PPDB, berarti kan kita harus menghiperlinkkan ke POM atau ke mungkin kita bisa menyisipkan semacam atau melingkan. Yang jelas kita pakai hyperlink jelas kalau PPDB. Jadi di situ kita hanya bisa membuatkan input masukannya saja ketika aplikasi di situ di input. Nah, ketika kirim berarti ngirimnya itu langsung kita linkkan dengan kita hiperlinkkan dengan Google Form. Artinya berarti datanya yang masuknya ke Google Form, Bapak. Google Drive kita. Atau penyimpanan cloud dan lain sebagainya bisa. Tergantung nanti perlinknya kita mengarahkan ke site mana, ke cloud atau ke drive Google Drive, nggak masalah, bisa. Artinya bisa Bapak penyimpanannya. Jadi di aplikasi itu nggak menyimpan banyak, gitu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Demikian pertanyaan dari kolom chat dan kami melihat masih ada satu yang raise hand.
ini adalah raising hand yang terakhir sebelum kita masuk pada closing statement dari pemateri. Silakan Pak Warman untuk bertanya secara langsung. Monggo Pak. Halo, Pak Warman. Silakan Pak. Pak Warman, silakan. Baik, Pak Suparlan Kertosono, maaf Pak. Pak Suparlan Kertosono, silakan Pak bertanya. Pak Suparlan, mangga. Halo. Enggak bertanya ya? Enggak jadi. Kenapa? Baik. Lanjut ke yang terakhir ya. Penanya terakhir ini secara langsung. Ibu Retna Hadi Putra. Silakan Ibu Retna. Maaf Pak, itu bukan ibu, bapak. Oh, saya ditawarkan saya nama Retna itu Ibu. Ya, silakan Pak. Nama saya separuh cewek separuh cowok itu Pak. Saya sedikit beri tanggapan aja Pak. Saya kan pendatang baru nih Pak. Saya sangat intens ini, tertarik sekali untuk mengikuti Sadar Igi berkelanjutan nih kalau bisa kan. Materi yang Bapak share tadi itu yang kedua itu sama dengan yang pertama atau lanjutannya itu Pak yang? Oh, beda. Beda Pak ya? Beda. Itu kayaknya ada dua itu kan, yang pertama sama yang itu beda kan Pak? Beda. Oh ya, nanti saya download dua-duanya. Pak, tolong berikan saran ini Pak. Maksudnya skill apa saja yang sebaiknya dipunyai oleh saya, seperti saya ini kan pemula, yang sebaiknya materi dasarnya lah yang harus saya kuasai. Kemudian kalau bisa workshopnya berkelanjutan dan ada sertifikatnya Pak. Itu saja, terima kasih. Bisa menjawab itu Bapak. Iya kan. Ya, sehubungan dengan workshop bersertifikasi nantilah. Kalau ada progres selanjutnya mengenai kepastiannya tentu akan disampaikan lewat WA grup yang ada. Demikian ya Pak. Siapa tadi? Pak Retna. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kita ada. Baik. Pak Damsil. Pak Damsil, Tukan silakan Pak. Pertanyaannya. Selamat malam Pak Adri. Ya. Ya, mohon maaf saya satu kali ya boleh mengajukan pertanyaan. Baik, luar biasa Pak Rifai dari Brebes ya. Oke Bapak, luar biasa. Ini juga seperti mendapati apa yang saya inginkan selama ini. Saya punya mimpi besar. Kenapa Pak Nadiem Makarim sukses dan Gojeknya apa kita tidak bicara. Nah, ini sangat memotivasi saya. Ibu juga bersama teman di Tobat di TPM, kami berencana membuat konten-konten pembelajaran yang lebih menarik, paling tidak satu tingkat lebih di atas dari rumah belajar atau ruang guru barangkali. Juga untuk pembuatan aplikasi ini juga kami sangat mendukung Bapak. Jadi mohon untuk tidak bosan-bosan ketika saya dan saya juga menyetujui saran teman kalau Pak Rifai ada siap mengikuti skema programnya seperti yang Bapak ikuti 3 bulan depan. Sekali lagi saya minta nomor
Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Ya, kita saja. Silakan kita siap. Dan waktunya ternyata luar biasa. Jadi saya pikir hanya seberapa pertanyaannya masih. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Insya Allah silakan untuk bisa di-share nomor saya. Kontak-kontakan. Begitu mungkin. Silakan, ini pertanyaan closing hand yang terakhir ya. Pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah, ini berarti pukul 8:53 waktu Indonesia Barat dan pukul 10:54 waktu Indonesia bagian Timur sudah memasuki jam 11. Kalau di wilayah Aceh Chandra ini sudah memasuki jam 11 malam. Silakan Ibu Rahmat, Pak Rahmat, Pak Rahmat Anwar, silakan racing yang terakhir. Pak Ahmad Rahmat Anwar, monggo Pak. Pak Rahmat. Oh, baik. Banyak ingin bertanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah bergabung pada malam hari ini dengan materi yang sangat menarik dan dengan pemateri yang luar biasa. Kita akan memasuki akhir dari webinar kita pada malam hari ini. Setelah banyak kita mendapatkan informasi dari pemateri dan mudah-mudahan perencanaan workshop dapat direalisir oleh Bapak Muhammad Sarjana Komputer Eskom di SMK Al Habib Batain untuk memberikan closing statement pada dari materi malam hari ini. Silakan, Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik begini. Teknologi sesuai pada dimana guru dituntut harus lebih kreatif dalam mengajar operasi ibu siswa-siswi itu. Nah, tentunya tidak kait dengan orang yang IT Bapak Ibu. Banyak sekali yang menyediakan kemudahan bagi pembelajaran atau kreativitas mengembangkan pembelajaran sehingga menarik dan disukai oleh siswi Bapak Ibu. Pada Android, dan ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat aplikasi Android, selain Bapak Ibu bisa memberikan manfaat juga bisa mendapatkan manfaat ketika Bapak Ibu kontribusi dengan iStore. Jadi harapan saya Bapak Ibu insya Allah hanya kenalan saja Bapak Ibu malam ini. Saya kira mengenalkan itu bagaimana bahwa ada di mana Bapak Ibu memanggil IT untuk dapat berkontribusi membuat sebuah aplikasi Android. Begitu. Saya untuk Bapak hebat di seluruh Indonesia di mana Anda berada, tetap dan siap untuk menerima saran.
belajar bersama. Begitu nih Bapak, terima kasih akhirnya dan baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Rifai Eskom, Kepala SMK Al-Habibatain, Brebes, Jawa Tengah, atas kesediaan memberikan materi yang menarik dan inovatif pada webinar Sadar IGI ke-145 pada malam hari ini. Atas semua yang telah Bapak berikan, Sadar IGI dan panitia yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Dan kepada rekan-rekan panitia dari Sadar IGI, juga rekan-rekan dari komunitas online afiliasi Sadar IGI, pada malam hari ini ada Pak Abdul Rahman, ada Ibu Arfiani Babai, Pak Baharudin dari Sultan Tegas, Teh Chandra, Sekretaris Sadar IGI, Chandra Adi Saputra dari Gosmart, Pak Darwono, Elor CSOC, Tete Umi Lestari, Direktorat SMK dari Sadar IGI, Pak Diran Mape dari Lontara, Ibu Arfial dari Kelor, Ibu Rina Oi dari Gosmart, Ibu Indah dari Sultan Tegas, Pak Muhammad Syarani dari Sultan Tegas, dan Pak Muklis IGI Takalar dari IGI Takalar, Sulawesi Selatan, Pak Sunarto dari tim PKO MKMP, MKK, Biologi Berbagi, demikian juga Pak Rifai sendiri juga sebagai tim PKO. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang bagus pada malam hari ini sehingga semua bisa berjalan lancar, tidak ada halangan pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu guru hebat khususnya dari seluruh Indonesia yang telah hadir dan mengikuti serta memberikan saran dan pendapat pada webinar Sadar IGI ke-145 ini, kami ucapkan berlimpah terima kasih. Karena demikian kita bisa saling berbagi dan prinsip sharing and growing together itu tetap terjaga bersama dari sekarang dan untuk kedepannya. Terima kasih atas segala kekurangan kami secara teknis, secara verbal dan secara memoderasi webinar pada hari ini. Segala ucap, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tinggalkan sadak dalam room Webex ini. Apabila room sebentar ditutup oleh TUMI maka akan hilang juga. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali pada webinar Sadar IGI edisi 146. Terima kasih.